Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa melihat Bapak Ibu sekalian tempat ini. Mungkin bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Gunawan. Dan hari Kamis besok kita ada hari libur lagi ya. Kalau lihat hari libur senang ya. Hari Kamis besok kita memperingati apa yuk? Kenaikan Yesus ke surga. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus naik ke surga? Banyak loh orang Kristen yang nggak tahu. Iya ya Pak ya, kenapa ya? Yesus harus naik ke surga. Ada yang bisa jawab? Ayo yang pertama apa? Kenapa? Menyiapkan tempat bagi kita. Oke, yang kedua. Mencurahkan Roh Kudus untuk mempersiapkan Roh Kudus. Oke, yang ketiga. Ayo, jemaat, ayo jemaat. Ayo. Karena dia memang anak Allah, hampir. Betul Pak, hampir. Mungkin bisa dibantu di Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa Yesus harus kembali ke surga? Karena asal Yesus dari surga. Karena dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa di sini yang pernah ke Purwokerto? Boleh angkatan? Yang pernah ke Purwokerto? Ibu pernah ke Purwokerto? Belum pernah. Oke. Siapa yang sudah pernah ke Purwokerto? Belum ada yang pernah. Wah ini seru ini. Kalau kita mau ke Purwokerto, kita lewat Probolinggo, kita lewat Jogja atau lewat Semarang? Siapa yang bilang lewat, Ibu Gembala bilang Semarang. Siapa yang bilang lewat Probolinggo? Coba kita main seru-seruan aja. Siapa yang bilang ke Probolinggo? Gak ada, oke. Siapa yang bilang lewat Semarang? Oke. Siapa yang bilang lewat Jogja? Yang tahu ke Purwokerto, saya pernah ke Purwokerto. Bapak pernah ke Purwokerto ya Pak ya? Lewat mana Pak kalau ke Purwokerto? Lewat Jogja. Orang yang pernah dan tahu ke Purwokerto, dan kalau diminta nyetir, nganterin penumpang ya Pak ya, ke Purwokerto, pasti tahu dia harus lewat Jogja. Kalau seumpama orang itu tidak tahu jalan ke Purwokerto, kemudian diminta antar ke Purwokerto dan dia lewat Probolinggo, sampainya mana? Bali. Kalau Semarang, lewat Semarang, sampainya mana? Jakarta. Kalau lewat Jogja, pasti akan lewat Purwokerto. Demikian juga. Kalau orang tersebut tidak pernah dari surga, apakah mungkin dia bisa ngantar orang ke surga? Betul tidak? Jadi sebetulnya ayat ini inti dari penginjilan. Kita tidak perlu nginjili banyak panjang lebar, kita hanya nyampaikan ayat ini aja. Karena orang yang tidak pernah ke surga, pasti tidak akan pernah bisa menuntut orang ke surga. Lah wong ke Purwokerto aja lo nyasar kok, apalagi mau ke surga. Benar ya Pak ya?
agama di dunia, sekali lagi agama di dunia adalah cara manusia untuk mencari dan mendapatkan keselamatan. Tetapi kekristenan adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Karena itulah Tuhan mengirimkan anaknya yang Tuhan, Bapa mengirimkan anak yang tunggal untuk datang ke dunia. Untuk mati di atas kayu salib dan dikatakan di atas kayu salib dia berkata apa? Tetelestai. Sudah selesai. Kenapa dia harus kembali? Salah satunya karena pekerjaannya dia di dunia sudah selesai. Selain menyiapkan rumah, selain untuk mengirimkan Roh Kudus. Karena pekerjaan di dunianya sudah selesai. Salah satunya pekerjaan yang sudah diselesaikan di dunia ini adalah apa? Memperdamaikan. Bisa dibuka langsung slide? Memperdamaikan kita dengan Bapa. Pada saat di Kejadian 2, pada saat Adam diberitahu oleh Bapa, kamu jangan makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Apakah yang mati itu bu jasmani? Apakah rohani mereka mati? Sebetulnya tidak loh. Yang mati adalah apa? Hubungan, komunikasi. Di saat orang tua memerintahkan kepada anak, nak jok ngene ya. Terus kemudian anaknya nawakal dan orang tuanya marah. Saya pernah ada dengar kesaksian dari seorang pendeta yang sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Dia dulu kecilnya nggak sengaja main lilin, ini ada lilin, ada main lilin. Rumahnya itu dari kayu, seisi rumah akhirnya kebakar. Orang tuanya marah dan mengusirnya dia. Gak cuma dipukulin, diusir. Di usia anaknya masih umur 77 tahun. Di saat mereka sedang berseteru, hubungannya pasti tidak baik. Tapi hari ini hamba Tuhan tersebut sudah berdamai dengan orang tuanya. Orang tuanya juga sudah melihat bahwa anaknya ini sudah berubah. Akhirnya hubungannya menjadi baik. Pada saat kita berbuat dosa, kita ini berseteru dengan Tuhan. Kita berseteru dengan Bapa kita. Dan salah satu pekerjaan yang telah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini adalah memperdamaikan kita dengan Bapa kita. Dikatakan di slide, masuk ke slide saya, Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di saat kita ini sedang berseteru dengan Tuhan, dengan Bapa kita, oleh darahnya, oleh kematiannya, kita ini diperdamaikan. Apalagi dengan kebangkitannya, pastinya kita diselamatkan. Ini inti dari kekristenan Bapak Ibu sekalian. Inti dari kekristenan itu tidak berbicara tentang kemakmuran. Sebetulnya kalau kita ngomong kemakmuran, kesuksesan, Tuhan cuma berkata sederhana kok. Persiapkan kantong anggurmu yang baru. Supaya pada saat diisi dengan anggur yang baru, maka kantong anggurmu yang baru itu bisa menampung anggur yang baru sehingga tidak rusak. Berbicara tentang apa sih kantong anggur ini? Kantong anggur yang lama dan kantong anggur yang baru itu berbicara tentang karakter, mental, karakter dan cara berpikir. Di saat kita diberkati, biasanya yang berubah adalah gaya hidup kita. Pada saat diberkati, maka yang harus berubah adalah gaya memberi kita. Kalau kita ngomong Sambo itu kurang apa Bapak Ibu sekalian? Sugih, kaya raya. Bahkan punya katanya 100 triliun. Dan ada itu rekeningnya. Kurang apa orang sudah kaya segitu itu. Tetapi yang dia lupa bahwa
Kantong anggur yang lamanya tidak pernah diganti yang baru. Mental, karakter, cara berpikir kita masih menggunakan cara yang lama. Yang taunya minta. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Pada saat kita diberkati, kita pun juga harus mau memberkati. Inti dari kekristenan itu berbicara tentang keselamatan. Sehingga pada saat kita nginjilin orang, saya kalau nginjilin orang, saya pakai tadi tuh ayat sederhana, Yohanes 3 ayat 13. Gimana kamu mau mengantarkan orang ke Purwokerto aja nyasar kok, apalagi mengantarkan ke surga. Supirku ini jelas tahu jalan menuju ke surga. Kalau wong dia berasalnya dari surga. Orang Purwokerto kalau ada di tempat ini ya pasti ketawa. Dia pasti tahu jalan ke Purwokerto. Yesus dari surga pasti tahu jalan menuju ke surga. Dan pada saat kita berseteru dengan Tuhan karena dosa kita, karena kesalahan kita, salah satu yang tugas yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di dunia ini adalah oleh darahnya, oleh kematiannya, kita diperdamaikan dengan Bapa. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dikatakan oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Amin Bapak Ibu sekalian. Kadang banyak loh orang Kristen yang ditanyain, kamu pasti selamat? Waduh, gak yakin ya. Loh, kok ya apa sih kok gak yakin sih? Ini loh ayatnya, pasti akan diselamatkan. Coba ayat berikutnya. Kita baca di Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Seringkali kadang manusia itu enggak ngerti kenapa kok Tuhan tuh beri kita tambahan hidup di dunia ini. Kita tahunya kan Filipi 1 ayat 21 berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di saat kita sedang dekat dengan Tuhan, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau kita lagi berseteru dengan Tuhan karena dosa kita, waduh, mati enggak keuntungan loh, wong kita lagi berseteru kok. Kemudian di Filipi 1 ayat 22 dikatakan, jikalau aku masih hidup di dunia ini, maka aku harus bekerja menghasilkan buah. Jadi ini alasan mengapa Tuhan masih mempercayakan hidup pada diri kita. Itu apa? Untuk bekerja menghasilkan buah. Demikian juga di Kolose 1 ayat 22 ini. Tuhan memperdamaikan kita dengan Bapa. Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa. Dengan tujuan adalah apa? Agar kita hidup kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Susah loh. Susah loh. Hidup kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dan ditegaskan lagi di Galatia 4 ayat 7. Kita yang sudah diperdamaikan, lagi kita yang sudah diperdamaikan, itu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ini janji Tuhan. Kita setelah diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa, kita tidak lagi hamba. Karena kok di dalam bahasa, kalau kita baca Alkitab selalu ada Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, sama Allah. Ya, benar ya kalau kita sering baca Alkitab pasti tahu ya. Tuhan huruf besar itu dari kata Yahweh. Jadi diartikan Yahweh, diartikan Tuhan huruf besar. Kemudian Allah itu Elohim, tulisnya Allah. Kemudian Tuhan huruf kecil itu dari kata Adonai.
paling banyak di Alkitab kita pasti tulisan di perjanjian lama ya, itu banyak Tuhan huruf kecilnya, Adonai. Karena bangsa Israel manggil Tuhan dengan sebutan Adonai. Mengapa dia bangsa Israel memanggil Tuanku? Karena dia menempatkan diri mereka sebagai hamba. Tapi ditegaskan bahwa sekarang ini kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kita adalah anak, maka segala janji-janji Bapa kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, maka juga menjadi hak kita untuk mendapatkan janji-janji itu. Apa aja? Banyak. Bahkan kalau orang berkata, Pak janji apa aja sih? Di Alkitab ini ada banyak janji-janji Tuhan. Dan karena kita anak, maka kita akan mendapatkan hak ahli waris untuk memperoleh janji-janji tersebut. Sehingga bisa dilihat di gambar, slide berikut di gambar. Ya. Karena pada hari ini saya menyampaikan tema khotbah, New Status, New Relationship. New Status karena kita sudah bukan lagi hamba, melainkan anak. New Relationship, nah ini gambaran yang awalnya bertengkar, menjadi akor. Statistik di Pengadilan Negeri tentang perceraian, paling banyak pasangan bercerai itu karena apa? Paling banyak loh ya. Tahu enggak karena apa? Pasti jawaban umumnya ketidakcocokan. Benar ya? Selingkuh ada, masalah ekonomi ada. Tapi yang paling banyak itu ketidakcocokan. Betul ya? Kalau sudah enggak cocok, enggak bisa apa-apa hakim. Kalau pasangan ngotot enggak cerai dengan alasannya sederhana, sudah enggak cocok Pak, gegeran terus Pak, ngomong titik gegeran. Sudah dimediasi tetap enggak bisa, sudah enggak cocok Pak, sudah alasannya sederhana, biasanya hakimnya sudah nyerah. Kalau masalah lain-lainnya itu hakim masih bisa nganuin, pengacara masih bisa mediasi. Tapi kalau sudah masalah ketidakcocokan, ini paling susah. Nah, bagi yang belum tahu proses perceraian itu gimana, yang pertama kan pengacara, kalau pakai pengacara kan masukannya ke hakim ya, pengadilan negeri. Kemudian biasanya hakim pengadilan negeri memanggil kedua pihak, suami, istri, untuk mediasi. Ditinggal di dalam ruangan, suruh mereka ngomong dewek. Nah, mereka pada saat ngomong itu macam-macam, ada yang gegeran, ada yang ada yang segala macam. Nah, misalnya akhirnya mereka ngambil kesepakatan untuk rujuk. Dan biasanya kalau ada suami istri ngambil kesepakatan untuk rujuk, diminta oleh hakim untuk menemui psikolog. Dan oleh psikolog atau psikiater, saran utama kepada pasangan yang rujuk ini adalah untuk merubah cara berkomunikasi. Benar ya? Untuk merubah cara berkomunikasi. Kalau dulu-dulunya suaminya lagi teriak, "Bu! Sepatu kundi!" Biasanya ibunya jawab apa piye? "Nang kono lho, Pak. Motomu gak ndelok ta?" Biasanya gitu ya. Atau juga kebalikan. "Pak, dia belanja iki lho." Sing lakinya juga balas, "Wong wedok gak ro tak kene iki kerja susah payah." Akhirnya tengkar, bener ya. Tapi kalau mau rujuk biasanya diajarin sama dia, "Sudah Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong gak usah ngegas. Kalau memang nyari sepatu, Bu, sepatu kundi, ora usah bengok." Nah gitu ya. Sing kono juga gak ojo ngegas, jawab, "Sik ta Pak, aku ya jek repot, golek dhewe to." Ya maksudnya gaya bicaranya harus dirubah. Cara komunikasinya, demikian juga.
pada saat kita sudah diperdamaikan dengan Bapa kita, maka cara komunikasi kita dengan Bapa harus dirubah. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Cara komunikasi kita. Cara komunikasi kayak gimana Pak? Oke, kita buka yuk di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal kehinanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau orang baca ini bingung. Kebanyakan kalau doa isinya apa? Permohonan. Apa bedanya ya Pak? Permohonan dan doa. Perasaan kok doai dalam, ya, nyatakanlah dalam segala hal, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Keinginan kita di dalam doa dan permohonan. Loh, kok perasaan kok berdoa ya? Doa itu ya isinya permohonan. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesianya agak bingung. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, slide berikut, dikatakan demikian. Ini dalam bahasa aslinya, saya terjemahkan dari bahasa Yunaninya. Daripada khawatir tentang apapun juga, berdoalah untuk semua hal. Ibu-ibu, biasanya khawatir apa? Suami selingkuh Pak, oke. 2, belonjoan Pak, uang belonjo, oke. Yang 3, sekolah Pak, anak, oke. Yang 4, apa? Biasanya apa? Masa cuma 3 tok? 4 apa? Wis toh, suami selingkuh biasanya. Ya oke, biasanya ini nomor 1 kok ibu-ibu tanyai. Yang kedua apa? Tadi kan uang belanja, oke. Apa? Uang sekolah, oke. Cicilan Pak, oke. Apa? Segala macam gitu ya. Kalau saya selalu mengajarkan pada jemaat, kalau punya kekhawatiran dicatat. Kenapa? Supaya bisa didoakan. Khawatirnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ya sudah, ambil waktu dalam nama Yesus Kristus aku berdoa agar kekhawatiranku ini A, B, dibacain aja. Dibacain aja. Dan percaya enggak? Setelah kita berkata amin, terjadi mujizat loh. Loh, masuk Pak, simsalabim? Enggak. Memang pada saat kita mendoakan kekhawatiran kita, memang tidak serta-merta kekhawatiran kita itu hilang. Tetapi di dalam hati kita itu ada rasa damai, ada rasa apa? Lega. Benar enggak? Daripada engkau khawatir tentang apapun juga, berdoalah untuk semua hal. Mungkin yang dicatat tadi cuma mungkin sampai M. Doakan. Doakan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, dikatakan, ceritakanlah atau curhatlah kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhanmu. Seringkali kita ini diajar dari sejak kecil, selalu diajarin kalau berdoa itu hal-hal yang baik-baik saja. Tuhan engkau baik, padahal belum tentu hati kita berkata demikian. Tapi di dalam bahasa aslinya, berdoa itu bercerita. Atau kalau di dalam bahasa gaulnya sekarang itu curhat. Curhatlah apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Dan yang ketiga, dikatakan, berterima kasihlah kepadanya atas apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Ayo kita belajar satu persatu. Yang pertama, daripada khawatir tentang apapun juga, berdoalah untuk semua hal. Itu berbicara tentang apa sih? Bahwa tidak ada gunanya kita menjadi khawatir. Berapa persen sih dari kekhawatiran kita itu terjadi semua? Misalnya tadi, itu khawatirnya suami selingkuh, biasa. Khawatirnya tadi apa? Uang belanja. Yang ketiga, anak. Yang keempat, dan lain-lainnya, cicilan dan lain-lainnya. Berapa persen sih dari kekhawatiran kita ini terjadi? Mungkin cuma 10%.
90%-nya tidak terjadi. Kalau tidak terjadi, ngapain kita jadi khawatir? Dan tahu enggak Bapak Ibu sekalian, di saat kita menjadi khawatir, itu sesungguhnya kita tidak percaya bahwa Tuhan kita, Bapa kita, itu bisa menyediakan segala kebutuhan kita. Mungkin di sini ada yang orang tua yang punya anak mau nikah, ada? Seumpamanya si anak gak percaya sama orang tuanya. Pak, aku gak percaya iki papa iso ngawin aku. Loh, kamu mau kawin mau minta kok gimana sih? Ya aku minta begini. Ya sudah, kawin no. Gak penting gak percaya aku. Sanksi papa punya duit buat kawin aku. Apa gak diketak ya anaknya? Bener enggak? Loh, ya kamu cari jodoh, kamu cari pasangan, ketemu nambah papa, ambek mama, kok udah cocok ya kawin aja loh. Nanti papa mama yang ngatur. Begitu ya? Kurang lebih kan gitu ya. Tapi kalau anak kita ngomong sama kita, "Pak, Mah, aku ora percaya ambek papa mama. Kalau papa mama bisa ngawin aku." Mungkin ini kalau anak laki biasa gitu ya. Enggak percaya kalau papa mama bisa ngawin aku. Kalau anak saya kok ngomong ke saya gitu tak kewetak. Tak kewetak. Tapi kan kita kan sering sekali khawatir kepada Tuhan kita atas penghidupan kita, atas kehidupan kita. Padahal itu padahal itu tidak terjadi. Bahkan dikatakan di Matius 6:27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada orang yang karena khawatir dompetnya kosong, buka dompet kosong terus khawatir terus ada isinya? Ada? Enggak ada kan? Buka dompet kosong jadi khawatir ya tetap kosong kan? Ada yang orang karena khawatir, waduh aku masuk di rumah sakit, mari ini berangkat. Ya toh? Terus menjadi sembuh? Enggak ada kan? Malah karena kita seringnya berpikiran negatif, maka kita menjadi sakit. Karena kita berpikiran negatif, maka kita jadi tambah drop kesehatannya. Slide berikutnya yang kedua. Cara menyiasati dari kekhawatiran itu gimana? Kita berespon positif, dikatakan di Mazmur 55:23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mana yang terjadi lebih dahulu? Mana yang terjadi lebih dahulu? Tuhan memelihara hidup kita atau kita yang harus menyerahkan kekuatan kita terlebih dahulu? Mana dulu? Kalau ada maka, berarti kita harus menyerahkan lebih dahulu. Jadi selama kita belum menyerahkan kekuatan kita kepada Tuhan, maka sebetulnya tangan Tuhan masih terlipat loh. Gambarannya seperti demikian. Saya ngambil ini aja deh, aqua gelas. Pak, bisa minta bantu Pak? Saya lihat badannya Bapaknya gempal. Jadi minta bantuan Pak. Nah, di atas ini aja Pak. Nah, saya mengibaratkan di atas ini Pak. Nah, saya mengibaratkan aqua gelas ini kekhawatiran saya. Dan saya mau menyerahkannya kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya mau menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Ngerti Bapak Ibu? Harusnya diapain ini? Harusnya diapain? Kalau menyerahkan itu kayak gimana sih? Menyerahkan itu di dalam bahasa aslinya itu mengoper. Mengoper jadi harusnya dilepas. Ada di tangan enggak? Tapi berapa banyak dari kita, dan dikatakan di Mazmur 55:23 ini, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara hidupmu. Jadi harusnya dilepas, tapi kita berapa banyak dari kita? Nguandoli. Habis doa amin dipikiri. Itu apa namanya kalau enggak ngandoli? Pada mantan kan? Mantan kan harusnya dibuang, di move on kok.
Kok dipikir iku duduk move on. Ya padha iki digandoli. Coba Pak, ini berapa kilo Pak? Berapa kilo? Masuk 1/4 kilo, perasaan enggak sampai. Ya wis. Nah, coba dipegang gini aja Pak. Nah, terus Pak sampai saya selesai khotbah, paling enggak ya setengah jam lagi. Enteng toh, cuma enggak sampai 1/4 Pak, saya rasain cuma 100 gram lah. Tapi kok megang ini terus saya, masih setengah jam wis kemeng iki. Belum 24 jam, ya kan? Belum 1 bulan, belum 1 tahun. Meski kelihatannya kecil, tapi kalau kita terus gandoli, kita terus pegangi, pasti akan juga akan menyiksa tubuh kita, betul? Tapi herannya, masalah besar yang kita alami, kita tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Masih terus kita gandoli. Benar apa benar Bapak Ibu sekalian? Maka seperti firman Tuhan, serahkanlah kepada dirimu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Makasih Pak. Beri tepuk tangan dulu dong. Saat berikutnya, yang kedua. Ceritakanlah atau curhatlah kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhanmu. Apa itu doa? Apa itu curhat? Kalau curhat, ibu-ibu, kalau cerita sama curhat beda enggak? Ibu-ibu kalau biasanya cerita ke teman sama curhat beda enggak? Kalau cerita biasa ya. Kalau curhat itu biasanya lebih dalam ya. Saya pernah ngalami kejadian Bapak Ibu sekalian. Saya punya orang tua rohani di Jakarta. Waktu itu saya telepon ke orang tua rohani saya, "Pi, aku udah di bandara ini." Kaget. Kok nggak ngomong? Iya mau bikin surprise. Aku udah di bandara, ini jam 7 berangkat sampai Jakarta jam 9. Papi di Bandung. Loh, tapi kan ada supir tapi. Ya wis nanti supir nyebut. Ya wis. Ternyata pesawat saya delay sampai di Jakarta jam 3. Saya bingung. Rumah orang tua rohani saya memang di PIK, deket dengan bandara, paling cuma 30 menit. Tapi jam 3, subuhnya itu yang buat saya serba salah. Kalau saya naik taksi, sampainya paling enggak setengah 4. Setengah 4, ya kalau di perumahan elit, maka satpamnya yang akan mengantarkan kita ke rumah warga tersebut dan akan ngetek-ngetek. Saya gambaran saya kalau setengah 4 saya ngetek-ngetek rumahnya orang kan satu rumah bangun kan, jadi kan ganggu. Jadi akhirnya ya sudahlah saya ngalah lah. Saya tidur di bandara, setengah 6 saya telepon, dijemput sama sopir. Begitu masuk di rumah orang tua rohani saya yang juga hamba Tuhan, datang semprot sama mami saya. "Gunawan!" Wah gitu. "Gara-gara kamu, papi gak bisa tidur." Gambaran saya ini sudah kangen sama orang tua rohani. Makanya datang tuh ya dipeluk, cipika-cipiki, dibawain apa. Tahu-tahu disentak, dibengokin. Wah gitu aku. Loh, kenapa papi gak bisa tidur? Nungguin kamu. Kamu gak ada kabar, gak ada apa. HP mati. Drop, belum bisa ngecas dan lain-lain. Kamu ganggu orang tak bla 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 bla. Waduh, saya enggak enak. Terus besoknya, paginya, kalau kita tidur di rumahnya hamba Tuhan, jangan harap jam 3 enggak bangun. Jam 3 itu semua jreng, pakai gitar nyanyi KB. Saya masih tidur diteriaki dari kamar, "Gunawan, bangun!" "Oh iya, bangun." Cuma hati sudah lagi enggak enak. Karena dari awal kedatangan sudah enggak enak, jadi waktu itu hati saya juga enggak enak. Saya diem aja. Saya enggak bisa doa, saya enggak bisa nyanyi, saya diem aja. Tahu-tahu Kak Tuhan tuh kayak nanya sama saya, "Ada apa?" "Lah iya Tuhan." Saya curhat. "Nah iya Tuhan, saya ini datang dari Surabaya, tiket mahal-mahal juga, datang disentak, ya sopo sing seneng toh Tuhan. Ya kenapa kamu nggak langsung telepon?" "Loh iya toh Tuhan, nanti kalau saya telepon kan jam 4 subuh kan ganggu, jadi akhirnya saya mau setengah 6 aja." "Lah kamu manggil mereka apa loh?" Ditanya teman Tuhan seperti itu, "Kamu manggil mereka apa loh?" "Ya aku manggil mami papi." "Loh kamu sudah manggil mereka mami papi, kenapa nggak langsung berani telepon?" "Loh iya Tuhan, gimana kan mereka itu orang luar. Lah kalau itu orang tua kandungmu gimana?" "Loh kok orang tua kandungku ya tak telepon. Pi, Mi, jemput."
Ma apa? Saya manggil ma. Pa, ma jemput. Ojo telat lo yo. Nang kene ijenan aku. Pasti kan gitu ya kalau kita sama orang tua gitu ya. Tapi kalau sama orang luar gimana? Pasti sungkan kan? Betul ya? Terus waktu itu Tuhan ngomong sama saya. Berarti kamu nganggap aku juga seperti orang luar ya berarti? Hah? Maksudnya Tuhan? Karena apa yang ada di dalam hati dengan apa yang ada di mulut itu tidak sama. Benar ya? Kalau kita sama orang tua sendiri kan mau ngamuk, mau apa, kita ngomong terbuka kan, kita ngomong terus terang kan. Tapi kalau sama orang Mas Yo kita manggil Pak Gembala, Bu Gembala, Pendeta, Cik Rodok, sungkan kan, tetap pasti ngomongnya kan berbeda kalau itu dengan orang tua kita. Betul ya, Bapak Ibu, betul ya? Anak dengan orang tua kandung itu pasti akan berbeda dibandingkan dengan kalau anak ngomong sama orang lain. Benar ya? Dari sejak itu Bapak Ibu sekalian, saya diomong Tuhan seperti itu kewakit, jelek, mak, jelek. Ya selama ini kan kita selalu diajari Mas Yo, hati ini mangkel ambek Tuhan, marah ambek Tuhan, marah dengan siapa-siapa. Kita selalu berkata yang baik-baik, padahal artinya tidak seperti itu kan. Akhirnya dari sejak itu Bapak Ibu sekalian, itu kejadiannya sekitar 2009-an. Dari sejak itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang dengerin saya doa itu lucu. Kan kok doamu kok lucu? Lah iya, aku curhat, aku cerita apa adanya, tak ceritakan detail. Kayak orang curhat. Jadi doa itu memang tidak ada rumusan. Tapi biarlah doa itu menjadi curhat kita kepada Tuhan. Kenapa? Slide berikut. Kita diminta untuk doakan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dikatakan di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya punya jemaat banyak yang kaum marginal ya, yang kaum marginal. Saya tanya sama mereka, kalau kamu doa minta rezeki untuk bayar uang kosmu, dikasih enggak sama Tuhan? Dikasih enggak? Dikasih, bener enggak? Kita doa minta sama Tuhan uang sekolah untuk anak, dikasih enggak? Dikasih. Bayar cicilan, dikasih. Tapi mintanya kalau yang lain-lain, dikasih enggak? Enggak. Berarti Tuhan hanya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sama kan kalau dengan anak kita ya. Anak kita minta duit, ya kita pasti tanya buat apa. Kalau tidak perlu, kita kasih enggak? Enggak. Pi minta uang, buat apa? Beli PS5. Kalau tidak perlu, ngapain juga kan? Tapi Pi beli untuk HP. Untuk apa? Ya perlu untuk kerja gini-gini, tugas kelompok. Dikasih enggak? Kita kasih. Yang kedua, kita percaya, berdoa, itu karena kita percaya akan pertolongannya. Dikatakan di Mazmur 22:6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian. Di saat kita berdoa, kita tuh harus percaya akan pertolongannya. Kita harus percaya bahwa Dia tidak akan membuat kita malu. Mungkin yang hari-hari ini lagi mau adain pesta untuk anaknya kawin, biayanya mepet dan lain-lainnya. Nanti tak geno pesta, cukup enggak dengan undangan yang datang, gimana. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membuat kita malu. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah membuat kita malu. Kita tidak akan pernah dipermalukan pada dunia. Dan yang ketiga, berterima kasihlah kepadanya atas apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Katakan di 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu berarti apa? Mengucap syukur itu berarti, slide berikut. 1, mau menerima pemberian Tuhan. 2, mau menikmati pemberian Tuhan. Yang ketiga, percaya akan rancangan Tuhan. Sekali lagi, mengucap syukur itu berarti apa? Mau menerima pemberian Tuhan, apapun
itu. Mungkin dari pasangan lah, pekerjaan lah, bisnis lah, apapun itu. Mau menerima pemberian Tuhan. Sejelek-jeleknya pasangan kita, sebencana pasangan kita, pada saat kita kehilangan pasangan, antara cerai ataupun meninggal, pasti Bapak Ibu sekalian akan mengalami kekosongan. Jadi bersyukurlah atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga ada pemberian Allah. Dan yang terakhir, mengucap syukur. Itu adalah awal mukjizat. Dikatakan di Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebelum Yesus melakukan mukjizat, berikan makan 5.000 orang, 4.000 orang. Yesus melakukan terlebih dahulu aja mengucap syukur. Kenapa Yesus melakukan kegiatan melakukan mengucap syukur? Karena ternyata mengucap syukur itu adalah awal dari mukjizat. Ada amin Bapak Ibu sekalian? Mengucap syukur tadi mau menerima, mau menikmati, dan percaya akan rencana Tuhan dalam hidup kita.